Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninisa Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Antenatal Care. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah definisi, etiologi, manifestasi klinik, pathways, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, dan intervensi keperawatan. Definisi, pemeriksaan antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil hingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberi ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi. Antenatal care adalah pelayanan yang diberikan oleh ibu hamil secara berkala untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan kehamilan, upaya terhadap penyimpanan, dan intervensi dasar. Kunjungan antenatal care adalah kunjungan ibu hamil ke bidan atau dokter mungkin semenjak wanita merasa dirinya hamil untuk mendapatkan pelayanan. Selanjutnya adalah etiologi kehamilan. Suatu kehamilan akan terjadi bila terdapat 5 aspek berikut, yaitu yang pertama ovum. Ovum adalah suatu sel dengan diameter kurang lebih 0,1 mm yang terdiri dari suatu nukleus yang terapung-apung. B. Spermatozoa berbentuk seperti kecebong. Konsepsi adalah suatu peristiwa penyatuan antara sperma dan ovum dari tuba falopi. Adenidasi adalah alat yang sangat penting bagi janin yang berguna untuk pertukaran zat antara ibu dan anaknya dan sebaliknya. Selanjutnya adalah manifestasi klinik. Yang pertama ada tanda presuntis. 1. Supresi menstruasi. 2. Nausea, vomiting, morning sickness. 3. Sering miksi. 4. Mamai, bengkak terasa penuh. 5. Quickening, gerakan pertama kecil yang dirasakan oleh ibu. 6. Chadwicks. 7. Program pada kulit. Selanjutnya ada tanda mungkin. Yang pertama pembesaran abdomen. 2. Tanda Higas. 3. Balut temen. 4. Perubahan pada serviks. 5. Bracton Hicks. 6. Tes kehamilan. Lalu ada tanda pasti. Yang pertama bunyi denyut janin nadi 110-180. 2. Pergerakan seral. 3. USG hasil. 4. Roh ada skeletal. Selanjutnya adalah patofisiologi. Setiap bulan wanita melepaskan 1 atau 2 sel telur ovum dan indung telur ovulasi yang ditangkap oleh umbai-umbai dan masuk ke dalam saluran telur. Pengembangan sel telur oleh sperma biasanya terjadi di bagian yang menggembung dari tipa selaput. Di sekitar sel telur banyak berkumpul sperma yang mengeluarkan ragi untuk mencairkan zat yang melindungi ovum. Peristiwa ini disebut pembuahan ovum yang telah dibuahi segera membelah sampai bergerak menuju ruang rahim. Peristiwa ini disebut midasi implantasi. Diperlukan waktu kurang lebih 6-7 hari. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk setiap kehamilan harus ada ovum. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemberian imunisasi TT lengkap. B. Pemberian tablet zat besi minimum 90 tablet selama hamil. C. Tes terhadap penyakit seksual menular. D. Tes sosialis. E. Pemeriksaan HIV. F. Pemeriksaan BTA. G. Tes glukosa. H. Tes HB. I. Tes protein. J. Tentukan presentasi janin. K. Pemberian obat malaria, pemberian obat gondok. L. Konseling dalam rangka rujukan. Lalu penata laksanaan pelayanan antenatal care. Pelayanan antenatal terpadu diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, yaitu dokter. Terdiri dari 1. Anamnesa. Ada beberapa yang perlu diperhatikan ketika melakukan anamnesa. Yang pertama, menanyakan keluhan atau masalah yang dirasakan.
lalu menanyakan tanda-tanda penting yang terkait dengan kehamilan, seperti muntah berlebihan, pusing, sakit kepala, sakit perut hebat, demam, batuk lama, cepat lelah, gerakan janin, perdarahan, dan sesak nafas. Lalu ada pathway trimester 1, seperti ada pathway trimester 2, lalu ada pathway trimester 3. Lalu selanjutnya adalah pengkajian trimester 1. Yang pertama, pengkajian identitas pasien, nama, jenis kelamin, umur, status, perkawinan, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Yang kedua, keluhan utama. Yang ketiga, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga. Lalu yang keempat, pemeriksaan fisik. Yang kelima, pemeriksaan tanda-tanda vital seperti suhu tubuh, tekanan darah, nadi, pernafasan, skala nyeri, TB, berat badan saat ini, berat badan sebelumnya. Yang keenam, pemeriksaan head to toe. 7, pemeriksaan integumen. 8, pemeriksaan torak atau dada. 9, pemeriksaan abdomen. Selanjutnya adalah pengkajian trimester 2. Ada identitas, nama, umur, pekerjaan, agama, dan sebagainya. Yang kedua, berat badan atau tinggi badan. Yang ketiga, status pernikahan keberapa. Yang keempat, kunjungan sebelumnya, berapa kali berkunjung, rutin atau tidak, tempat berkunjung tetap atau pindah, dan seterusnya. Yang kelima, riwayat kehamilan dan persalinan, kehamilan keberapa, abortus, preeklamsia, perdarahan. Yang keenam, ada riwayat imunisasi ibu. Yang ketujuh, riwayat penyakit sekarang dan terdahulu. Yang delapan, riwayat alergi makanan dan obat-obatan. Lalu yang ke-9, riwayat penyakit dalam keluarga. Selanjutnya ada riwayat psikososial. Selain pengkajian data dasar tersebut di atas, silakan pula pengkajian terhadap pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lainnya. Selanjutnya, pengkajian trimester 3. Yang pertama, identitas, nama, umur, pekerjaan, agama, dan sebagainya. Yang kedua, kunjungan sebelumnya, berapa kali berkunjung, rutin atau tidak, tempat berkunjung tetap atau pindah, dan seterusnya. Yang ketiga, keluhan utama. Yang keempat, riwayat kehamilan dan persalinan, kehamilan keberapa, abortus, preeklamsia, perdarahan. Kelima, riwayat imunisasi ibu, riwayat penyakit sekarang dan terdahulu, riwayat alergi makanan dan obat-obatan, riwayat penyakit dalam keluarga, riwayat psikososial. Selain pengkajian data dasar tersebut di atas, silakan pula pengkajian terhadap pola kebiasaan sehari-hari, nutrisi, aktivitas, eliminasi, istirahat, dan tidur. Pemeriksaan umum, keadaan umum, TTV, TB, BB sebelumnya atau sekarang, lila, kepala, leher, dada, abdomen, genitalia. Selanjutnya adalah diagnosa. Diagnosa trimester 1, resiko defisien volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Trimester 2, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan hiperventilasi. Trimester 3, inkontinensia urin stres berhubungan dengan kelemahan otot pelvik. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan, diagnosa keperawatan. Yang pertama, trimester 1, resiko defisien volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Tujuan dan kriteria hasil NOC keseimbangan cairan. 0601 hidrasi, 0602 status nutrisi, asupan makanan dan cairan. 1008. Tujuannya, setelah dilakukan keperawatan volume cairan dalam rentang normal, kriteria hasil: yang pertama, tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh dalam batas normal. Yang kedua, mempertahankan urin output sesuai dengan usia dan berat badan. Yang ketiga, tidak ada tanda dehidrasi, turgor kulit baik, membran, mukosa lembab.
Intervensi NIK manajemen cairan. Yang pertama monitor TTV, yang kedua monitor status dehidrasi, kelembapan membran mukosa, nadi, adekuat, tekanan darah, aortostatik jika diperlukan. Yang ketiga, pertahankan cairan intake dan output yang akurat. 4. Monitor masukan makanan atau cairan dan hitung intake kalori. 5. Monitor status nutrisi. 6. Berikan cairan yang tepat. 7. Berikan penggantian hexagatrik sesuai output. NIK manajemen energi. Yang pertama, monitor intake nutrisi dan sumber energi yang adekuat. Yang kedua, kaji adanya faktor keluhan. 3. Monitor pola tidur dan lamanya tidur atau istirahat pasien. 4. Observasi adanya pembatasan klien dalam melakukan aktivitas. Lalu selanjutnya yang kedua adalah trimester 2. A. Ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan hiperventilasi. NOK status pernafasan ventilasi 0403, status pernafasan kepatenan jalan nafas 0410, tanda-tanda vital 0802. Tujuannya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan pola nafas dapat efektif atau dalam rentang normal. Kriteria hasilnya: 1. Mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas bersih, tidak ada sianosis dan dyspneu, mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah, tidak ada kurset. Yang kedua, menunjukkan jalan nafas yang paten. Klien tidak merasa tercekik, irama nafas, frekuensi pernafasan dalam rentang normal, tidak ada suara abnormal. NOK keseimbangan elektrolit dan asam basah. Keseimbangan cairan, hidrasi. Tujuannya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan volume cairan dapat dikendalikan. Kriteria hasilnya: yang pertama terbebas dari edema, efusi, anaskara. 2. Bunyi nafas bersih, tidak ada dyspneu atau orthopneu. 3. Terbebas dari kelelahan, kecemasan atau kebingungan. NIK manajemen jalan nafas. Yang pertama, buka jalan nafas, gunakan teknik chin lift atau jauh terus bila perlu. Yang kedua, posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Yang ketiga, keluarkan sekret dengan batuk atau suction. Terapi oksigen. Yang selanjutnya terapi oksigen. Yang pertama, pertahankan posisi klien. 2. Bersihkan mulut, hidung, dan sekret trakea. 3. Pertahankan jalan nafas yang paten. Lalu selanjutnya adalah monitor tanda vital. Yang pertama, monitor TD, nadi, suhu, RR. 2. Monitor TD, nadi, RR sebelum, selama, dan setelah aktivitas. 3. Monitor kualitas dari nadi. NIK manajemen cairan. Yang pertama, monitor indikasi retensi atau kelebihan cairan. 2. Pertahankan catatan intake dan output yang akurat. 3. Monitor status nutrisi. Selanjutnya adalah trimester 3. Yang pertama, inkontinensial urin stres berhubungan dengan kelemahan otot. NOK kontinenstra urin. Tujuannya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan inkontinensial urin stres dapat dikendalikan. Kriteria hasil: 1. Pola berkemih teratur. 2. Berkemih pada tempat yang tepat. 3. Dapat memulai dan menghentikan aliran urin. 4. Dapat menjaga pola berkemih yang teratur. NIK perawatan inkontinensia urin. Yang pertama, jelaskan penyebab terpecahnya inkontinensia. Yang kedua, anjurkan pasien memodifikasi pakaran agar lebih mudah saat berkemih. Yang ketiga, batasi cairan sebelum tidur. Yang keempat, anjurkan latihan otot menahan kencing jika perlu. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi. NOK tingkat kecemasan. Tujuannya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan dapat dikendalikan. Kriteria hasil: yang pertama, dapat beristirahat mengatasi keputusan. 2. Tidak menyampaikan rasa takut. 3. Tidak kesulitan konsentrasi. NIK pengurangan kecemasan. Yang pertama, gunakan pendekatan tenang dan meyakinkan. 2. Jelaskan semua prosedur melahirkan termasuk sensasi yang akan dirasakan. 3. Jelaskan semua informasi mengenai persalinan.
daftar pustaka. Baik, terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bagi yang ingin bertanya bisa ditanyakan lewat room chat atau bisa bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta Anggraini. Tanya, apa dampak ibu hamil tidak melakukan ANC? Terima kasih. Baik Kak, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bulan. Izin bertanya, seberapa pentingkah pemeriksaan ANC terhadap ibu hamil? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Marta. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marta. Pertanyaannya tadi adalah apa dampak ibu hamil tidak melakukan ANC? Jawabannya adalah dampak atau akibat ibu tidak melakukan ANC secara teratur adalah tidak dapat diketahui kelainan-kelainan pada ibu dan janin. Tidak dapat diketahui faktor-faktor resiko yang mungkin terjadi pada ibu dan tidak dapat mendeteksi secara dini penyakit yang ada pada ibu selama masa hamil. Gimana Mbak Marta? Ya Kak, sudah paham. Terima kasih atas jawabannya. Baik Kak, terima kasih kembali. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Wulan. Pertanyaannya tadi adalah seberapa pentingkah pemeriksaan ANC terhadap ibu hamil? Jawabannya adalah mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan selamat serta meminimalkan trauma yang dimungkinkan terjadi pada masa persalinan, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu. Bagaimana Mbak Putri Wulan? Sudah jelas? Sudah ya, makasih Mbak Wulan. Baik, saya akan menutup presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.